Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 8 September 2023. Mari bersama saya kita merenungkan firman Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Pagi ini dari Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 13 demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Dialah hidupmu. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, biasanya semua orang ingin hidup umur panjang, bukan? Tak ada seorang pun yang ingin umur pendek. Tidak ada yang tidak suka umur panjang. Kalau begitu, bagaimana supaya kita umur panjang? Apakah rahasianya? Apakah cukup dengan makanan-makanan penting atau makanan sehat? Memang itu baik. Raja Salomo punya kunci jawaban soal umur panjang. Dengarkanlah didikan orang tua dan milikilah hikmat. Hal ini sejajar dengan Keluaran pasal 20 ayat 12 tentang hukum Tuhan, yakni hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Hikmat Salomo berasal dari Allah. Karena itu kata-kata hikmatnya bersumber dari Allah atau firman Tuhan. Juga tindakan hikmatnya, sebab dasar atau permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Menurut Salomo, siapakah yang mendengarkan didikan dan pengajaran ayah dan ibunya mendapatkan umur panjang? Sebab pengajaran dan didikan bersumber dari Allah yang membawa kita menuju jalan lurus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Bila seorang hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui orang tua, maka ayat 12 berkata, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Di ayat 13 dikatakan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Umur panjang akan menjadi bagian dan dinikmati orang-orang yang mengasihi dan menghormati ayah dan ibunya, yakni dengan mendengarkan mereka dan mengikuti nasihatnya, didikan dan pengajaran mereka. Sebab nasihat itu adalah hikmat dari Allah. Hikmat Tuhan disampaikan kepada orang tua dan orang tua menyampaikannya kepada anak-anaknya. Maka seorang anak yang menghormati orang tuanya akan mendengarkan nasihat-nasihatnya, petunjuk-petunjuknya. Sebab mendengarkannya berarti sedang berjalan menuju jalan lurus. Di jalan lurus yang adalah jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan itu, kita akan aman, kita akan nyaman dan damai. Langkah kaki kita tidak akan terhambat. Dan jika kita lari, kita tidak akan tersandung. Jadi dengan demikian, orang yang mengikuti nasihat firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, adalah orang yang sesungguhnya sedang berjalan tanpa terhambat, berjalan di dalam kesuksesan. Dan karena jalan lurus itu aman dan nyaman bagi hidup kita. Orang yang berjalan mengikuti ajaran hikmat orang tua akan memiliki hidup yang bermolar, bermartabat, dan yang rohani. Saudara sekalian, dalam konteks kekinian, jalan lurus dalam perjanjian baru seringkali menunjuk pada jalan Tuhan Yesus. Dialah sang jalan lurus itu, jalan kebenaran dan hidup. Semua orang berhikmat akan berada di jalan itu. Dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Tuhan Yesuslah yang satu-satunya empunya hikmat itu. Dialah sang hikmat, sumber hikmat dan sumber segala sumber kehidupan kita. Jadi amanlah kita, tentramlah kita, berjalan bersamanya, berjalan di jalannya. Jadi hidup berhikmat berarti hidup yang teguh dan tetap setia dan taat pada ajaran Kristus itu sendiri. Saudara sekalian, maka dengarkanlah dan turutilah hikmat yang diajarkan Salomo kepada kita di zaman sekarang ini. Hikmat itu mengajarkan kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua,
Hikmat mengajarkan kita menjauhi perbantahan dan permusuhan. Hikmat memusuhi kesesatan terhadap firman Tuhan. Karena dasar dari segala hikmat adalah takut akan Tuhan dan taat pada firman-Nya. Sekali lagi saudara sekalian, teks ini mengingatkan kita sebagai orang tua. Sudahkah mengajarkan dan mendidik anak-anak kita tentang jalan Tuhan? Jika iya, kita telah membimbing mereka menemukan hidupnya. Bukan hanya jaminan hidup di dunia, tetapi jaminan hidup sampai pada akhirat. Inilah warisan hidup yang sesungguhnya. Sebagai anak, sudahkah mendengarkan nasihat orang tua? Hormatilah dengan menerima ajaran dan nasihatnya di dalam Tuhan, maka kita akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih banyak karena Tuhan mengingatkan kami senantiasa. Dan pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami telah menerima sabda-Mu ini. Biarlah kami sebagai orang tua tetap berpegang pada hikmat-Mu. Diberikan oleh anugerah sorgawi. Supaya kami dengan setia mengajarkan, menuntun setiap generasi kami, anak-anak kami, seturut dengan jalan Tuhan, supaya mereka menemukan hidupnya sendiri, hidup di dalam Dikau, dan jaminan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai anak, tolonglah kami ya Tuhan, untuk belajar senantiasa mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua kami, agar kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang menghormati orang tua, supaya janji Tuhan mengenai umur panjang menjadi milik dan bagian kami. Supaya sisa waktu hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami dapat lakukan dengan penuh pengabdian kepada-Mu. Tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua dan sebagai anak-anak, kami dapat wujudkan dengan baik selama Tuhan memberikan kami waktu di tengah-tengah dunia ini. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Apapun yang kami akan lakukan, biarlah Tuhan yang akan memberkati dan menuntun kami. Tetap kami mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan hidup mereka. Sayangilah mereka ya Tuhan. Berikanlah jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup mereka. Mereka yang sakit akan menemukan kesembuhan pada waktunya. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk selalu memandang kepada Tuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan apapun itu, kiranya Tuhan yang akan terus menuntun umat-umat-Mu, supaya sepanjang hari ini kami boleh berjalan di dalam sukacita Tuhan, karena Engkaulah hidup kami itu. Engkaulah jaminan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan doa kami. Kami berseru kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.